Saya memperkenalkan diri. Kalau tidak, orang tidak tahu siapa saya ini. Nama saya sesuai dengan permandian atau surat permandian dan KTP ialah Joseph Frederikus da Lopez. Yang dipanggil sebenarnya Frederikus itu bagi mama-mama mengucapkan tidak sanggup, lalu jadinya Frederikus. Dari Frederikus itu dipotong menjadi Pede. Itu nama saya, dipanggil Romo Pede. Umur saya lahir, ya saya anak kembar bersama saudari saya. Kami lahir di Sika pada tanggal 21 Maret tahun 1936. Jadi umur saya sekarang 84 tahun. Sebentar lagi 21 Maret saya merayakan 85 tahun umurku. Usia imamat 57 tahun. Saya berasal dari kampung yang paling kurus dan miskin. Ya, untuk saya ialah kampung Sika di Keuskupan Makmur ini. Sekian, terima kasih. Jadi, pendapat saya mengenai COVID. Mungkin saya pikiran sedikit salah dalam arti menurut saya COVID sepertinya dia mau menyaingi Tuhan Allah. Sebab semuanya sepertinya tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dia mau menyerupai Tuhan Allah. Dalam arti bahwa dia masih dikuasai oleh Tuhan. Dan apakah Tuhan membiarkan itu? Ya, kita mau tanya kepada Tuhan. Boleh, tapi kita percaya bahwa Tuhan membiarkan COVID itu datang ke dunia ini. Dan kalau menurut sejarah, bahwa sampar atau semacam COVID ini sudah beberapa kali terjadi di dunia ini. Kalau dapat saya katakan apakah benar atau salah, tapi kalau dulu pada tahun sekian dari flu Spanyol, jutaan orang atau puluhan juta orang yang mati. Kita sekarang dalam COVID, ya mau katakan ya maaf, baru saja 2 juta lebih sampai 3 juta. Oke, itu pendapat saya tentang COVID, bahwa dia tetap dikuasai oleh Tuhan dan dibiarkan Tuhan terjadi. Lalu apakah kehendak Tuhan dengan bangsa manusia ini? Ya, dia mengajak kita pulang kepada Sang Pencipta, ialah Tuhan sendiri. Ya, jadi rutinitas dalam menjalani ya masa COVID ini sebenarnya itu sebagai satu kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita menjalankan hidup ini dalam masa COVID ini. Tapi untuk saya sebenarnya, apakah itu masa COVID? Apakah itu masa yang biasa? Setiap orang harus mempunyai ya langkah-langkah dalam hidupnya. Tidak saja pada masa COVID. Ya, tapi sebagai manusia kita berteriak kepada Tuhan kalau kita dalam ya kesulitan. Dan mungkin juga kesulitan itu juga membelokkan kita atau mengarahkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Baik dalam kehidupan kita semasa COVID ini,
ya untuk saya sebenarnya selalu seperti biasa. Kenapa saya mempunyai satu ya pikiran pendasaran ialah hidup ini harus mempunyai atau menikmati atau menjalankan asas pemanfaatan. Apa saja yang berguna kita pakai. Contoh saja ya, setiap kali perbuatan kita yang paling kecil tetap tidak luput daripada penyelenggaraan Tuhan. Dan semua perbuatan kita yang baik kecil sekalipun tetap dibalas oleh Tuhan. Jadi itu asas manfaat, memanfaatkan hidup ini supaya hidup ini diisi. Jangan hidup itu hampa atau lalu begitu saja. Apa yang saya buat dalam hidup ini sebenarnya dalam asas manfaat. Kalau saya jalan, ada sampah, ada kertas, ada apa, saya angkat. Ya, karena dengan perbuatan itu ya berguna untuk kita sekitar, kebersihan dan lain-lain. Kalau saya jalan pagi, cahaya lampu listrik atau bola listrik itu sangat menarik perhatian saya. Dan saya diarahkan untuk matikan lampu yang di sana, matikan lampu yang menyala itu. Karena asas manfaatnya itu ialah dia bermanfaat kalau mulai gelap. Tetapi kalau siang, dia jangan bersaingan dengan matahari. Ya toh? Nah, dan dalam COVID ini juga saya ya secara tidak sadar ya, saya mulai semaikan itu pucuk merah toh. Kamu sudah bisa lihat itu pucuk merah. Dan sebenarnya saya belajar daripada adik frater satu waktu itu kelas dia tingkat 4 tidak salah. Ya. Dan dia mensemaikan sekian banyak. Lalu saya minta apakah saya boleh dapat? Oh bisa. Nah, dan saya dapat dari dia sekian banyak. Itu dari 2 tahun lalu kalau saya tidak salah. Pesan saya sebenarnya ya kalau dimanfaatkan silakan. Pikiran saya ialah bahwa Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan bukan membiarkan manusia itu sendirian, dan Tuhan selalu menyertai manusia itu. Itulah iman kita. Dan penyertaan Tuhan itu pada setiap saat. Kalau sekarang kita katakan zaman pandemi ini, kalau kita yang mempunyai iman, kita tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kita dalam masa ini. Bukan saja dalam masa yang biasa, tapi teristimewa dalam masa pandemi ini. Tuhan berbicara kepada kita. Mungkin, ya kalau saya mau katakan benar atau tidak, tapi mungkin dengan pandemi ini Tuhan mau menguji iman kita. Apakah kita masih beriman kepada Tuhan? Ataukah kita mengatakan dengan pandemi ini sepertinya Tuhan sudah hilang, Allah tidak ada lagi. Tetapi orang beriman tahu bahwa kesempatan ini sepertinya juga suara Tuhan memanggil kita umat manusia ini datang kembali kepadanya. Kira-kira iman kita diuji dan kiranya kita lulus dalam iman. Sekian, terima kasih.